Oke, selamat bertemu kembali di perkuliahan statistika bisnis ya. Hari ini materi kita adalah tentang ukuran tendensi sentral. Oke. Nah, untuk perhitungan tendensi sentral, kita akan melakukan atau membahas tentang rata-rata hitung data yang berkelompok ya. Nah, di sini ada 3 cara yang bisa dipakai untuk melakukan perhitungan data berkelompok. Cara pertama adalah dengan menggunakan rumus sigma. Kemudian cara kedua adalah dengan menggunakan rumus coding. Dan yang cara ketiga adalah dengan menggunakan rata-rata duga. Nah, yang pertama kita perhatikan untuk rumus sigma. Ya, simbol X ada underscore atau ada garis di atas, itu menyatakan nilai rata-ratanya berapa. Nah, nilai rata-rata dengan rumus sigma itu ditentukan dengan sigma FI dikali XI. Ya, di mana XI ini adalah titik tengahnya. Ya, XI adalah titik tengahnya. Sedangkan titik tengah ini itu merupakan penjumlahan dari batas atas ditambah dengan batas bawah dibagi 2 atau setengah dari dikalikan dengan batas bawah ditambah dengan batas atas. Seperti itu. Jadi rumus sigma ini merupakan perkalian ya penjumlahan atau sigma dari perkalian antara FI dengan XI. Ya. Kemudian dibagi terhadap total seluruh FI-nya sendiri. FI ini nanti menyatakan nilai frekuensinya berapa, jumlahnya berapa, seperti itu. Kemudian untuk rumus coding ya, nilai rata-ratanya itu dihitung dengan X0 ditambah dengan sigma FI dikali CI dibagi dengan N dikali dengan I. I ini intervalnya. Ya, di mana nilai CI itu sendiri adalah kode titik tengahnya. Kemudian I ini adalah interval kelas, ya, yang merupakan sama dengan panjang kelasnya. Itu dihitung dengan BN, ya, batas kelas sebelumnya, ya, batas kelas saat ini dikurangi batas kelas sebelumnya, dibagi satuan ukuran kecilnya nanti. Nah, nanti kita akan cek dua rumus ini, ya, rumus sigma, rumus coding, serta rumus yang ketiga ini dengan contoh soalnya, biar lebih jelas seperti itu. Oke, seperti ini ya, 3 rumus atau 3 cara yang bisa dipakai untuk menghitung rata-rata hitung data berkelompok. Oke, nah contoh misalkan ini, ya contoh. Oke, misalkan rata-rata pendapatan harian pedagang kaki lima pada tabel di samping, ya pada tabel ini, katakanlah seperti ini, ya 50 pedagang ya per 1 Januari 2021 misalkan ya. Pendapatannya 1 sampai 5. 1 ini dalam puluhan ribu. Jadi 10.000 sampai 50.000 itu jumlahnya adalah 6. Sedangkan 60.000 sampai 100.000 10 ya. Itu 20. 11 sampai 15 jumlahnya sekian. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menghitung nilai rata-ratanya? Ya, nah ini yang kita sebut sebagai data berkelompok. Berkelompok yang gimana? Karena ini yang menyatakan kelompok datanya. Karena nilai ini tidak, kita nggak tahu yang jumlah 6 ini berapa ya pendapatannya. Cuma dikelompokkan antara 1 sampai 5. Ya, jadi maksudnya data berkelompok itu seperti itu. Nah, sekarang kita akan ngitung yang pertama dengan rumus sigma. Ya, oke. Tadi diketahui bahwa rumusnya itu ya dihitung dengan cara seperti ini rumusnya. Ya. Rata-rata itu adalah sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Nah, FI ini sendiri adalah frekuensinya, banyaknya data. Sedangkan XI ini adalah nanti hasil perhitungan nilai tengahnya seperti tadi itu, ya, nilai tengahnya. Nah, sekarang kita coba lihat ini. Jadi data berkelompok X ini ya 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai ini. Nilai yang paling kecilnya di dalam data berkelompok ini kita sebut sebagai batas bawah. Sedangkan yang nilai tertingginya itu adalah batas atas. Ya. Kemudian ini FI-nya ya, kemudian yang ini 20 dari soalnya sudah diketahui ya seperti ini. Ya, kalau kita jumlahkan ini 50 jumlahnya. Nah, sekarang kita menentukan nilai XI. Nah, nilai XI ini rumusnya tadi adalah
batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2 atau setengah dikali batas bawah ditambah dengan batas atas. Nah, ini nilai XI. Jadi kalau disebutnya di sini XI, kalau di sini XI artinya ini X1, ini X2. I-nya itu ini. Sebenarnya nomor ini adalah I. Jadi kalau dia di sini berarti X3 segini nilainya. Nah, cara ngitungnya seperti ini. Ya, cara ngitungnya. 1 tambah 5, 6 dibagi 2, 3. Maka masuk sini. Kemudian 6 tambah 10 bagi 2. Ya, 8. 11 tambah 15. 26 bagi 2. Ya. 13. 16 tambah 20. 36 bagi 2. 18. 21 tambah 25. 46. 23. Oke. Terus ya, jadi ini bisa kita dapat nilainya. Sudah dapat nilai XI-nya. Kemudian yang atas ini, rumus yang atas ini adalah hasil perkaliannya. Ya, FI kali XI dulu. Jadi jangan lihat sigmanya, lihat ininya. Jadi ini kita kalikan 18. Ini kita kalikan ya 160 dikalikan 130 terus sampai dengan nanti yang terakhir. Ya. Nah, kemudian Pak, tanda simbol sigma ini yang mana? Sigma ini. Sigma ini yang ini, total ini. Jadi setelah dikalikan antara FI dikali dengan XI, itu dijumlahkan 18 tambah 160, 160 ditambah 130, ditambah dengan 162, sampai dengan terakhir dapatnya 585. Jadi yang atas itu adalah 585. Oke. Sedangkan sigma FI ya, itu adalah FI yang ini, FI. Jadi FI ini adalah kalau di sini F1, di sini F2, F3, F4 sampai F5. Kita jumlahkan sampai bawah. Itu 50 total ya. Sudah kita tinggal bagi dapat 11,7. Maka penghasilan rata-rata ya kalau tadi nilai ini adalah dalam satuan ribuan, ya kita kali 10.000, maka adalah penghasilan rata-rata dia adalah 117.000. Oke, ini dengan menggunakan rumus sigma yang pertama ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita menggunakan rumus coding ya. Nah, untuk seperti kita ketahui bahwa rumus coding itu adalah X0 ya. Oke. Kita coba lihat dulu di sini ya. Nah, di sini kita lihatin, perhatikan bahwa nilai X0 ini rumusnya kan ini. Ya. X0. Nah, sedangkan X0 ini adalah nilai tengah pada frekuensi terbesar. Ya, jadi rumus coding ini kita harus tahu dulu jumlah yang paling besarnya yang mana frekuensinya, FI-nya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, kalau kita lihat data frekuensi fx ini, yang paling besar kan 20, yang paling besar nilainya. Di sini 6, sini 10, sini 9, yang paling besar ini. Ya, jadi nilai tengah pada frekuensi terbesar. Ya, nilai tengah pada frekuensi terbesar. Nah, kemudian maka kita akan peroleh X0. Jadi nilainya X0. X0 ini menyatakan kode frekuensinya. Berarti kalau dia frekuensi terbesarnya adalah pada angka 20, maka XI-nya adalah 8 ini. Nah, nilai X0-nya adalah 8. Oke, kita dapat nih 8 ininya. Ya. Oke. Kemudian 20 ini menyatakan kelasnya pada frekuensi terbesar ada di kelas ini. Ya. Sedangkan 8 ini adalah nilai tengahnya. Ya. Nanti kita hitung caranya ini, ya. Seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan dengan tadi cara yang sebelumnya kan ini. Dengan metode. Nah, ini kan cara yang pertama sigma. Ini kan kita udah ngitung ini, nilai tengahnya ini. Ya, kita tambah bagi 2. Maka di metode yang kedua ini coding, maka kita ambil nilai 8 itu sebagai nilai X0-nya. Oke. Nah, kemudian nilai CI, ya, nilai CI ini kita mulai sebagai titik kode frekuensi terbesarnya. Jadi startnya mulainya dari mana? Pada angka berapa? Jadi karena dia di sini terbesarnya ada di angka ini,
di baris nomor 2 ini, maka di sini nilainya 0 startnya. Ya, startnya 0. Kemudian dia ke bawah, kalau ke bawah berarti 1, 2, 3. Ya, ke atas min 1. Ke atasnya min 1. Jadi kalau misalkan Pak nilai tertingginya di sini ada 20 misalkan di sini. Pak ini 90 tertingginya. Maka start 0-nya ini di sini 0 mulainya. Ke bawah 1, ke atasnya min 1, min 2, min 3. Seperti itu. Jadi nilai 0 ini adalah kode pada frekuensi terbesar. 0 ini. Kodenya 0, kita kasih 0 titiknya. Di ke atas kita kasih mulai dari min 1, ke bawah kita mulai dari nilai positifnya 1 sampai berapa. Oke. Ya. Kemudian ya, setelah kita dapat nilai ini, kita kalikan. Ya, kita kalikan FI-nya yang kita kalikan. Kalau yang rumus sigma pertama tadi, FI kita kali XI. Tapi kalau dengan coding ini kita kali dengan selisih ininya, 6 dikali min 1, 6. Untuk mengalikan ini yang ini. Ya. Jadi kita kalikan 6 dengan min 1, 20 dengan 0, 10 dengan 1, 9 dengan 2, 5 dengan 3, 15. Oke, cepet ya. Nah, kemudian setelah kita dapat ini, ya, kita jumlahkan ke bawah untuk mendapatkan nilai sigma ini. Ya, kita jumlahkan. Berarti 28 tambah ini dikurangi nanti dikurangi 6, 37 dapatnya. Oke, ini nilainya yang atas. X0 kita udah tahu, 8 yang ini, X0-nya. Ya, titik 0 itu adalah ini. Ya. Kemudian, ya, N-nya ada berapa? N-nya adalah 50. N ini F-nya. N ini sama dengan FI. N ini sama dengan FI. Fn ya. Jadi ini 50. Kita jumlahkan ke bawah. Banyaknya data. Ya, banyaknya data. Oke. Kita sudah dapat X0-nya sudah dapat. Kemudian sigma sudah dapat. N sudah dapat. Nah, I itu interval. Intervalnya itu adalah interval pada titik ini. Ya. Interval itu rumusnya tadi ini. Ya. Oke. Kita lihat interval ini cara ngitungnya. Jadi kita lihat ini tadi di rumus awalnya, coba kita back dulu ya sebentar. Kita lihat di rumus awalnya untuk interval itu. Nah ini, interval itu panjang kelasnya. Panjang kelasnya. Ya, batas bawah dikurangi, batas atas dikurangi batas sebelumnya. Ya, dibagi satuan terkecil. Nah sekarang kita lihat di sini. Batas bawahnya itu yang mana? Kita ngambil 1 di sini. Oke, kita ambil di sini ya. Nah, ini kan 6. Ini kan batasnya ini 6. Batas bawah yang paling besarnya ini. Nah, ini terus dikurangi BN-1. N-1-nya 1, 6 min 1. Nah, ambil yang paling kecilnya adalah 1. Ya, 6 bagi 1 5, 5 bagi 1 5. Ya. Nah, setelah dapat nilai-nilai ini, kita masukkan ke dalam rumusnya. 8 ditambah 37 dibagi dengan 50 kali 5. Ya, dapat 11,7. Seperti itu. Oke, ini cara kedua ya dengan menggunakan rumus coding. Oke. Kemudian rumus ketiga, cara ketiga adalah dengan menggunakan rata-rata duga. Ya. Nah, rata-rata duga ini adalah ambil kelas yang frekuensi terbesar. Nih. Ya. Sedangkan XI ini adalah nilai tengahnya tadi. Ya. Seperti itu. Maka cara ngitungnya di sini ada nilai tengah, ada DI, ya, nilai dugaan. Jadi makanya disebut rata-rata duga. Kita menduga bahwa ada di angka ini. Ya, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya nilai tengah, ya, nilai tengah dikurangi nilai dugaan. Nilai tengahnya berapa? Nilai tengahnya adalah 3. Nah, kita kurangi dengan nilai dugaan. Nilai dugaan itu 8. Berarti 3 min 8. Jadi ini itu adalah 3 min 8.
Jadi nilai ini kita kurangi nanti. Ya, dapatnya min 5. Oke, jadi masing-masing kita kurangi. Ini kita kurangi ini, dapatnya ini. Kemudian 8 dikurangi dengan 8, itu 0. Kemudian 13 dikurangi ini, jadi nilai ini dikurangi dengan dugaan ya, bukan ini kurang ini. 13 dikurangi 8, 5. 18 kurangi 8, 10. 23 dikurangi 8, itu 15. Oke. Udah dapat ya, udah tahu ya ini nilai DI ini ngitungnya, cara ngitungnya. Pertama cari nilai frekuensi terbesar, ya. Kemudian hitung nilai tengahnya, ya. Kemudian hitung nilai dugaan sementara dengan titik dugaan awal, ya. Kemudian kurangi nilai tengah itu dengan nilai tengah dengan nilai dugaan. 3 dikurang ini, 13 kurangi 8. Oke. Kemudian lakukan perkalian. Ini XI dengan DI. Kalikan. Ya, kita dapat min 15. Oke. Sorry. Kita kalikan dengan DI, sorry ya, bukan XI ya. 6 dikali min 5, min 30. 20 kali 0, 0. 10 kali 5, 50. 9 dikali 10, 90. 5 dikali 15, 75. Nah, perkalian ini untuk mendapatkan yang ini. DI yang atas. Ya. Tadi X0-nya dari contoh rumus sebelumnya kita udah dapat 8. N-nya itu 50. Ya. Sigma FI dikali DI ini adalah 185. Ya, oke. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus N-nya 50. Kita hitung, dapatnya 100. Ya, 11,7. Ya, jadi rata-ratanya kita hitung sama dengan 3 metode yang sebelumnya. Ya, 117.000 seperti itu. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar ya atau ditanyakan. Nah, kita lihat contoh soal berikut. Soal yang pertama. Hitunglah jarak rata-rata yang ditempuh siswa dari rumah ke sekolah. Tabel 3 ini. Menggunakan 3 rumus ini rata-ratanya. Nah, ini adalah data kelompoknya. Ini adalah frekuensinya, F-nya nih. FI-nya. Ya. Terus kita hitung dengan cara 3 cara ini. Ya. Oke, kita coba ya. Kita lihat ini yang pertama. Nah, ini rumus sigma. Ya, rumus sigma. Jadi, tadi rumus sigma itu adalah nilai FI ini, ya, nilai FI ini diambil dari ditambahkan ini, nilai XI ini. Batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. 1 tambah 10, 11. 11 bagi 2 itu 5,5. 11 ditambah 20 itu 31 bagi 2, 15,5. Ya, kemudian sama juga ini 25,5, ini 35,5. Oke, kemudian kalikan 40 kali 55. Dapat ini nilainya, jumlahkan. Ya, ini totalnya 100. Sudah masukin ke rumusnya. Total ini bagi dengan ini. Ya, dapat 16,5 km. Ini cara menggunakan rumus yang pertama, sigma lebih mudah. Ya, cari titik tengahnya bagi 2, tinggal dikalikan. Oke. Kalau kita menggunakan rumus coding, nah, rumus coding ini kita harus tahu titik yang frekuensi dengan nilai tertingginya ada di mana. Ya, dari jumlah yang ada di sini, ya, nilai yang ada di sini, tertingginya adalah 40. Ya, 40. Maka startnya ada di sini 0. Nah, karena 0-nya ada di angka 1 yang di atas, maka minusnya nggak ada di atas. Maka dia ke bawah 1, 2, 3. Ya. Nah, setelah dapat nilai 0, 1, 2, 3 ini, kita kalikan 40 kali 0, 25 kali 1, kemudian 20 kali 2, 15 kali 3. Jumlahkan. Ya, jumlahkan. Sedangkan X0 ini adalah 5,5. Ini X0-nya, yang ini. Sedangkan hasil FI ini kali ini adalah ini, nilainya 110 ini. Intervalnya yang mana? Intervalnya. Ya, intervalnya. Yang ini. 10 dari mana? 10 itu didapat dari
11 dikurangi 1. 11 dikurangi 1 dibagi 1. Yang paling kecilnya kan 1. Jadi 10. Oke. Kita tambahkan, dapat 16,5 km. Oke. Paham ya? Nah, untuk rumus ketiga, rata-rata duga, ya, dengan rata-rata duga, sama dengan yang sebelumnya, ini masih kita pakai. Perbedaannya adalah nilai DI ini. Nah, tadi kita udah tahu bahwa interval tertinggi atau frekuensi tertinggi itu ada di angka ini. Ya, maka statnya adalah 5,5 ini. 5,5 ini kita kurangkan dengan diri dia sendiri karena titik tengahnya di sini 0. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah XI ini, ya, nilai DI ini adalah XI dikurangi XI min 1. XI min 1. Ya, jadi 15,5 dikurangi 5, 10. 25 setengah dikurangi ini adalah 20. 3,5 dikurangi dengan 5,5, ya, itu 30. Oke. Sudah dapat nilainya, tinggal dikalikan. FI dikali DI. 25 kali 10, 20 kali 20, 15 kali 30. Sudah dapat nilai ini, ya, jumlahkan ke bawah, masukkan nilai-nilai ini. Ya, XI-nya sama, 5,5. Ini kali ini 1100 bagi 100. Dapat nilainya adalah ini. Oke. Jadi ini cara kita menyelesaikan contoh soal yang ada. Untuk contoh soal kedua, sama juga caranya, ya, sama caranya seperti yang ada. Jadi nilai XI ini nanti diperoleh dari 5, ya, nilai ini 5,4 ini kita dapat dari 5 ditambah 5,8. 10,8 bagi 2, 5,4. Ya, terus ini ditambah dapatnya ini ditambah dapat ini. Tinggal dikalikan bagi dengan nilai total ini frekuensinya. 6,7 cm. Ya. Oke. Kemudian untuk rumus coding yang kedua, cari nilai frekuensinya terbesarnya, jumlah terbesar F-nya ini. Terbesarnya ada di angka 18. Maka angka 18 ini CI-nya kita kasih 0 dulu di sini. Kemudian ke atasnya kita minus 1, minus 2. Ke bawah 1. Selanjutnya kita kalikan FI ini dengan CI. Kalikan, dapat ini nilainya. Ya, min 20, min 15. Nah, setelah dapat, ya, masukkan nilai X0-nya. X0-nya ini adalah titik pada angka ini, 7,2. Totalnya seluruhnya adalah 28, min 28 yang ini. Bagi N 50, ini N. Sedangkan intervalnya adalah 5,9 yang ini. Diperoleh dari 5,9 dikurangi 5. Ya, kita kurangi. Ya. Berarti berapa? 0,9. Ya. Kita bagi 1. Ya. Seperti itu. Kita dapat 0,9. Ya. Oke. Ini kita kurangi dapat 6,7 cm. Kemudian cara ketiga. Sama, cari frekuensi terbesarnya adalah di angka 18. Kemudian ini dikurangi dengan diri dia sendiri, berarti ini titik kurangnya nih. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah 60,3 dikurangi 7,2, dapat ini. Kemudian 5,4 dikurangi 7,2, dapat ini. Kemudian ini dikurangi dengan ini, dapat ini. Kalikan ini dengan ini, jumlahkan, masukkan ke dalam itu tadi. Diperoleh hasil ini. Oke, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasannya. Kemudian ini ada rumusnya, ada tugas, ya. Nah, saya mau jelaskan ini, saya gunakan Excel, ya. Oke, saya close dulu ini, ya. Oke, kita buka pakai Excel. Ini saya copy dulu nilainya. Ini saya copy, saya pindahin ke sini.
Oke, saya pindahin ke sini. Nah, saya buat ulang dulu di sini ya. Oke, saya coba hapus dulu ini. Oke, nah, saya coba buat di sini tinggi badan. Oke, kemudian di sini ada frekuensinya, frekuensi atau FI. Oke, ya tinggi badan. Nah, ini saya copy dulu nih ya, pindahin ke sini. Nah, ini tinggi badan untuk di sini 151, sedangkan di sini adalah 155. Ya, 156, di sini 160. Oke, ini ditambah 1. Oke. Ya. Kemudian yang di sebelah sini berarti ditambah berapa? Tambah 4. Oke. Ya, nah ini saya copy ke bawah. Oke, sampai 171, 175, 176 sampai 180. Oke, ini saya hapus. Oke, ya ini saya merge. Ya, saya besarkan ini. Oke, ini saya setting biar bagus tampilannya. Kemudian ini saya gabungkan. Oke. Nah, ini saya center. Oke. Nah, frekuensinya adalah di sini 3, 4, 4, 5, 3, 2. Oke. Ya. Nah, kita udah dapat nih. Ini kita tinggal sum jumlahnya. Ini nanti N-nya nih. Oke, ada 21. Nah, untuk rumus yang pertama dengan cara sigma, ya, dengan cara sigma, berarti kita butuh yang namanya ini FI XI, ya, berarti ya. Ini XI. Oke. XI itu dihitung dari mana tadi? Coba kalau kita perhatikan dulu, kita buka slide-nya. XI tadi kita hitung dapat dari nih contohnya. Nah, XI ini kita dapat dari ya nilai tengah ini dibagi 2, dijumlahkan batas bawah, batas atas bagi 2. Maka di sini ya saya udah sengaja saya pisahkan tadi. Ini ditambah dengan yang ada di sini, kita bagi 2. Oke. Tinggal saya copy ke bawah 1. Oke. Kemudian hasil perkalian yang ini adalah hasil perkaliannya. FI kita kali dengan XI. Oke. Ini saya senterkan. Ini kita kali. FI-nya kan ini. Kita kali dengan ini. Oke. Nah, kita copy ke bawah. Terus kita copy sum. Ini tinggal kita sum. Oke. Maka kita dapat di sini. Maka rata-rata sama dengan adalah hasil pembagian dari ini dibagi dengan ini. 164,667. Jadi kan ini rumusnya. Total ini bagi dengan ini. Ya. Oke. Nah, ini cara menggunakan dengan cara sigma ini. Cara sigma. Oke. Sekarang kita coba dengan cara kedua. Cara coding. Oke. Ini saya copy. Gak berubah ya di sini coding. Ini saya gedekan. Ini sudah soalnya saya hapus ya. Oke, ini cara kedua dengan cara coding. Oke. Ini saya pindahkan ke sini. Oke. Oke. Nah, ini saya copy sama, nggak berubah. Oke, data-datanya nggak berubah yang ini ya. Nah, yang berubah adalah ya, yang berubah adalah penambahan nilai. Nah, kita lihat rumusnya tadi. Yang berubah adalah penambahan nilai CI-nya. Jadi setelah ini buat tambah kolom baru lagi CI. Ya. Jadi setelah dapat ini,
kita tambahkan lagi kolom CI di sini. Ini saya pindahkan dulu ke samping sini. Di sini CI. Oke. CI itu apa? CI itu cari nilai terbesarnya. Berarti ini tadi nggak berubah ya. Ininya kita copy, pindahin ke sini. Oke, saya copy ke bawah. Oke. Nah, CI itu ada cari frekuensi terbesar. Nah, ada di sini terbesarnya. Ya, ini saya bedain angkanya. Nah, di sini terbesar. Ya, maka startnya ada di sini 0. Ke atas min 1, di sini min 2, di sini min 3. Di sini 1, 2. Oke. Kemudian yang terakhir adalah FI kali CI. Ya, setelah kita dapat nilai ininya kan, setelah tahu nilai terbesarnya, kita bagikan ini. Kalikan FI dengan XI. FI kali XI. Sorry, dengan CI ya ini ya, bukan XI ya. Ini CI ya. Ini CI. Sorry, ini CI. Nah, ini kan 0, ini. Oke, kita kalikan ya. Kita kalikan dengan CI. Oke, ini XI kali dengan CI. Oke. Tinggal kita copy ke bawah. Dah, dapat. Nah, ini tinggal kita copy jumlahnya berapa. Oke. Maka dari sini kita dapat rumusnya. Maka rata-rata ya sama dengan, nah ini kan rumusnya tadi kita copy dulu nih ya, saya copy rumusnya ya. Kita copy dulu rumusnya adalah oke. Nah, rumusnya berarti kan dari sini X0. X0 itu adalah ini ditambah di kurung buka dulu FI kali CI. Ya. Ini ya. Ya, jumlah total ini ya. Kemudian kita bagi dengan 50. Nah, 21 ini jumlahnya N. Ya. Kita kali dengan, nah ini 156 dikurangi 151. Oke. Ya, seperti itu. Jadi saya uraikan dulu di sini. Ya, rumusnya kan ini. Di sini kita dapat, nanti saya tulis di sini, X0 itu sama dengan 168. Ya. Kemudian sigma ini adalah min 14. Oke. Oke, kemudian N-nya itu adalah 21. I-nya adalah didapat dari 156 dikurangi 151. Oke. Ya. Itu sama dengan 1. Jadi 156 mana? Yang ini. 156 ambil ini. Ya. Kita kurangi dengan 151. Dapatnya adalah 4. Sorry. 5 ya. Nah, terus kita masukkan ke dalam rumusnya ini tadi. Ya, masukin ke rumus ini 168. Ya, saya ulangi ya. Nih. Jadi ini kita tambah kurung buka sigma FI ini. Ini kan sigmanya itu kan yang ini. Oke. Kita bagi dengan N. Bagi dengan N. Kita kali dengan I. Nah, ini I-nya. Enter. Oh, gitu ya. Ya, jadi ini bagi dulu baru kali. Ya, bagi dulu baru dikali. Jangan sampai salah. Nih. Ya, jadi bagi dulu dengan N baru dikali. Jangan dikalikan karena hasilnya kan beda nanti. Seperti itu. Oke. Ini cara kedua dengan menggunakan rumus coding. Sekarang cara ketiga, ini saya copy dulu biar nggak berubah nilainya. Ini saya copy semua.
dengan rata-rata duga. Oke, saya buat di sampingnya. Oke, nah, ini dengan cara rata-rata duga. Oke, nah ini nggak berubah ya frekuensi. Oke, XI-nya juga nggak berubah, CI-nya. Perbedaannya adalah DI pakainya. Nah, CI-nya kita ganti DI. Ya, kita ambil DI-nya. Oke, berarti ini kita ganti DI. Ini kita kali, berarti ini kali DI. Nah, DI-nya itu apa? Ambil angka yang paling tinggi, frekuensi tertinggi ada di sini. Kemudian XI ini yang kita kurangkan. Jadi, nanti ini dikurangi dengan ini, 0. Nah, sedangkan yang atas ini, 163 ini kita kurangi dengan ini. Ini kita kunci pakai 4. Ya, terus kita copy ke atas. Ini kita copy ke atas. Ini kita copy ke atas. Ya, terus ini kita copy lagi ke bawah. Ini kita copy ke bawah. Seperti itu. Nah, nanti terakhir FI kali DI. Ya, ini kita jumlahkan dulu, sum ke bawah. Oke, ini saya sum juga ke bawah. Oke, ini saya center. Seperti ini. Oke ya, dapat ya. Nah, sekarang kita copy dulu rumusnya. Kita copy rumusnya, jangan pakai yang ini, yang jelas aja. Yang pakai rumus yang, nah ini. Saya copy rumusnya. Oke. Nah, dari titik ini, ya dari rumus ini, kita sama seperti tadi. X0 itu berapa? X0 itu yang ini. 168. Oke. FI kali DI yang mana? Itu yang min 70. N berapa? N 21. Maka rumusnya, ya, maka rata-rata sama dengan cara yang ketiga ya, itu sama dengan X0-nya itu adalah 168 yang ini. Kita tambah dengan sigma FIDI itu yang ini, min 70. Ya, kita kasih kurung dulu ya. Ini kita bagi dengan N. N-nya itu 21 ini. Kita enter. Coba perhatikan nilainya dari 3 ini. Oke, sama ya rata-ratanya. Artinya apa? Kesimpulannya. Dengan menggunakan rumus apapun, dengan menggunakan rumus cara 3 ini, hasilnya akan sama. Ya, jadi hasil apapun akan sama hasilnya seperti itu. Oke, silakan kalian coba ya yang latihan ini ya, yang soal ini ya, coba diulangi lagi, dicoba ya. Seperti itu. Oke. Mungkin dari saya itu ya tentang penjelasan dari materi hari ini dan tugasnya juga. Silakan dicoba ya. Kemudian kalau ada hal yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Sekali lagi terima kasih, selamat mencoba.